Nah, klasifikasi bandar udara ini sebenarnya mudah untuk kita pahami ya. Kenapa? Karena klasifikasi hanya memberikan pembagian bandar udara itu berdasarkan sesuatu, ya. Entah itu berdasarkan ukurannya, entah itu berdasarkan maksud dan tujuannya, entah itu berdasarkan strategisnya dan lain-lainnya. Kita akan lihat ya. Nah, kenapa ini diklasifikasikan ya? Karena ini bertujuan untuk agar mempermudah dalam hal melakukan monitoring, pengawasan, kemudian melakukan pengembangan ya. Karena tidak bisa seluruh bandar udara itu dipukul rata semuanya sama. Pasti berbeda ya. Bandar udara di Kupang misalnya, itu pasti berbeda dengan bandar udara di Denpasar. Apalagi bandar udara di Jakarta. Ya. Karakteristik penumpangnya berbeda, ya kan? Volumenya penumpangnya berbeda, kemudian tujuan bepergian penumpangnya berbeda, sehingga bandar udara itu harus dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dari siapa? Kebutuhan dari masyarakat khususnya. Ya. Ada bandar udara di Denpasar misalnya. Bandar udara di Denpasar itu adalah bandar udara yang dibuat bertujuan untuk melayani penumpang wisatawan, ya, sebagai pintu gerbang dia. Fungsinya sebagai pintu gerbang. Kalau sebagai pintu gerbang berarti dia bukan cuma sebagai bandar udara ya, dia juga sebagai apa namanya, sesuatu yang bisa dilihat berbeda, gitu ya. Jadi pintu masuknya suatu daerah ya, Denpasar gitu ya, Bali ya. Pintu masuknya menuju ke sana. Jadi harus diberikan kesan yang positif ketika wisatawan, entah itu domestik maupun internasional, berkunjung ke Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar. Agar apa? Agar kesan mereka itu menarik ya. Oh, saya berkunjung ke Denpasar itu untuk liburan. Begitu sampai bandar udaranya, bandar udaranya bagus, ya kan? Membuat kita menjadi bersemangat ya untuk melakukan liburan. Coba kalau bandar udara Denpasar itu dibuat seadanya, ya, asal-asalan, ya, tidak dibuat menarik, seperti bandar udara di Sucipto lah misalnya gitu yang lama ya. Itu kan bandar udara tidak mengesankan itu gerbangnya Yogyakarta. Kenapa? Karena Yogyakarta bandar udaranya dengan Jogjanya itu tidak apa namanya, tidak seiring. Bandar udaranya begitu kecil, padat, ya kan, umpuk-umpukkan, over capacity ya. Ternyata di Jogjanya sangat menarik tempatnya. Nah, itu tuh tidak mencerminkan bandar udara sebagai pintu gerbang satu daerah tertentu. Nah, kita lihat ya. Klasifikasi bandar udara, ini yang pertama agak panjang. Klasifikasi bandar udara terdiri dari beberapa kelas bandar udara, jadi ditetapkan berkelas. Ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan, nah, ini yang klasifikasi pertama ya, dan kegiatan operasional bandar udara. Kapasitas pelayanan merupakan kemampuan bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpang atau barang yang meliputi. Jadi klasifikasi yang pertama ini berdasarkan pada kode angka atau code numbers dari perhitungan yang disebut sebagai ARFL ya, atau Aeroplane Reference Field Length ya. Aeroplane Reference Field Length. Dan satu lagi berdasarkan kode letter, yaitu kode perhitungan sesuai dengan lebar dan sayap pesawat ya, wingspan ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia klasifikasi yang pertama. Ini sumber ini diambil dari bukunya Robert Horonchek ya. Dia buat dia punya buku namanya Planning and Design of Airport ya. Di Planning and Design Airport ini dia coba mengklasifikasikan bandar udara itu berdasarkan
ARFL ya, atau Aeroplane Reference Field Length ya, berdasarkan itu. Jadi itu yang acuan utamanya tuh ya. Kita abaikan dulu yang kode klasifikasi A, B, C, D-nya sebelah. Tapi aku fokuskan coba kepada ARFL atau Aeroplane Reference Field Length. Field length means runway. Ya. Field length itu panjang lapangan. Lapangan yang dimaksud itu adalah runway. Jadi landasan pacu maksudnya ya. Landasan pacu. Bagaimana kemudian Robert Honoré melakukan klasifikasi terhadap yang namanya field length ini atau runway ini. Dia bagi menjadi 4. Walaupun secara letter dia punya 6 ya. Tapi secara RFL dia punya 4 ya. Yang pertama adalah runway yang kurang dari 800 meter ya. Jadi runway-nya sangat pendek ya. Kalau 800 meter itu dia punya kode A. Ya, kode yang terpendek itu A. Berarti ini klasifikasi kebalikan ya dari klasifikasi pada umumnya ya. Dia yang A justru bukan tipe yang besar nih, tipe yang paling kecil ya. Di mana panjang ARFL atau panjang runway-nya itu tidak lebih dari 800 meter atau kurang dari 800 meter. Nah, bukan hanya itu saja, dia punya spek yang lain atau ciri yang lain yaitu wingspan. Wingspan itu apa? Wingspan itu bentangan sayap. Dari ujung sayap sebelah kiri sampai ujung sayap sebelah kanan. Yaitu namanya wingspan. Jadi ini penting sekali buat pesawat karena ketika dia akan melakukan maneuvering ya, melakukan pergerakan gitu, perjalanan dari satu aktivitas take off landing menuju ke parking stand atau sebaliknya dari parking stand menuju ke tempat take off landing, dia butuh luasan wingspan tertentu ya, tergantung jenis pesawat. Nah, di kategori A ini atau kategori AFRL pertama ini yang kurang dari 800 meter panjang runway-nya, dia punya wingspan itu kurang dari 15 meter. Jadi bentangan sayapnya kurang dari 15 meter ya. Jadi ini relatif kecil pesawatnya ya. Berarti kalau 15 meter kan separuhnya itu 7,5 meter 7,5 meter itu pendek sekali tuh sayap 7,5 meter ya. Jadi itu untuk pesawat-pesawat perintis ya. Kemudian bukan hanya itu, dia juga punya ciri yang lain yaitu jarak roda utama terluar atau outer main gear, OMG ya. Bukan oh my god ya. Outer main gear atau jarak roda utama terluar ya. Terluar ya. Jarak roda utama kan main gear tuh. Yang bagian luar tuh kan roda utama itu atau main gear kan ada banyak ya, ada beberapa ya. Nah, yang bagian luarnya itu jaraknya berapa? Kalau dia kurang dari 4,5 meter, nah itu yang klasifikasi yang A. Oke, yang klasifikasi kode pertama yang nomor 1. Yang nomor 2 ini lebih panjang. Yang nomor 2 runway-nya atau ARFL-nya itu lebih panjang dari 800 meter, tapi kurang dari 1.200 meter. Jadi panjang runway-nya kurang lebih dari 800 meter, tapi kurang dari 1.200 meter. Jadi antara 800 lebih sampai 1.200 kurang, gitu ya. Ini klasifikasi huruf kodenya adalah D. Kemudian bentangkan sayapnya itu antara di atas atau sama dengan 15 meter dan kurang dari 24 meter. Jadi kalau 24 meter itu ditaruh separuhnya ya 12 meter bentangan sayap per sayap ya. Sayap kirinya 12 meter, sayap kanannya 12 meter. Kemudian dari sisi jarak roda terluar atau AMG-nya berapa? Ya, lebih sama dengan atau lebih dari 4,5 tapi kurang dari 6 meter ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah ARFL lebih dari 1.200 meter dan kurang dari 1.800 meter. Jadi runway-nya panjangnya
masih kurang 1.800 meter. Kalau di Indonesia itu kurang dari 1.800 itu di mana ya? Di penerbangan perintis masih ya. Setahu saya Adi Sucipto itu 2.250. Adi Sumarmo itu 3.000 ya. Kemudian YIA juga 3.000. Cengkareng antara 3.700 ya sampai 4.000 dia ya. Manado tuh juga panjang 3.500 kalau nggak salah. Nah, kalau yang sampai yang nomor 3 ini ya 1.200 meter, lebih dari 1.200 meter, kurang dari 1.800 meter itu kira-kira masih penerbangan perintis ya. Mungkin di bandar udara mana ya? Pangkalan Bun kali ya, masih pakai yang ini ya. Atau bandar udara Berau mungkin ya. Saya kurang tahu karena saya belum cek di sana. Nah, itu dia punya klasifikasi C, bentangkan sayapnya atau wingspan-nya suatu pesawat itu antara di atas 24 meter tapi kurang dari 36 meter. Ya, lebih dari 24 dan maksimumnya 36. Jadi kalau 36 ya pesawatnya udah lumayan besar ya. 36 kan berarti 18 meter masing-masing ya. Bentangkan sayapnya. Kemudian jarak roda utama terluarnya atau outer main gear itu adalah antara 6 sampai 9 meter. Gitu ya. Nah, kemudian yang paling tinggi itu adalah nomor 4 ya. Yaitu runway atau aeroplane reference field length itu lebih dari 1.800 meter. Berarti ini runway-runway terbesar di Indonesia ya, di Pulau Jawa khususnya, bandar udara di Pulau Jawa itu mostly dia runway-nya lebih dari 1.800 ya, yang dikelola oleh Angkasa Pura ya. Jakarta, Cengkareng, Bandung, mana lagi? Kertajati, kemudian Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Malang, nah itu semua lebih dari 1.800 tuh ya. Jadi masuk kategori yang D ini ya. Dengan panjang bentang sayap atau wingspan itu lebih antara 36 meter sampai 56 meter. Dan jarak antar rodanya antara 9 sampai 14 meter. Nah, menurut si Robert Hornjet juga, dia tambahin tuh ada yang E sama F ya. Tapi E dan F itu secara bentangan panjang runway itu sudah masuk kategori yang keempat ini, 1.800. Hanya bedanya, kalau dia masuk kategori F, berarti dia selain 1.800, lebih dari 1.800 meter panjang runway-nya, dia juga punya bentangan wingspan atau WS itu yang lebih besar, lebih panjang daripada kategori yang B, yang D ya, yaitu 52 sampai 56. Begitu juga jarak antar rodanya 9 meter sampai 14 meter. Nah, yang paling besar itu adalah klasifikasi yang F, ya, yang F yaitu wingspan-nya sampai 56 di antara 56 sampai 80 meter, panjang sekali ya. Kemudian jarak antar rodanya 14 meter. Ini pesawat-pesawat besar ini. Apa namanya? Pesawat jumbo jet ya. Nah, ini klasifikasi berdasarkan panjang runway, wingspan, dan OMG atau outer main gear. Ya. Kemudian kalau di Indonesia klasifikasi itu juga banyak sebenarnya, dan itu kebanyakan dari Kemenhub. Ya. Kemenhub itu mengambil beberapa keputusan menteri yang mengklasifikasikan bandar udara berdasarkan hal-hal tertentu. Misalnya yang pertama nih, yaitu Kemenhub nomor 04 tahun 92 itu mengklasifikasikan bandar udara berdasarkan kegiatan operasional dan kapasitasnya. Ya, berdasarkan operasional dan kapasitasnya. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Ada bandar udara 1A, bandar udara 1B, bandar udara 2A, bandar udara 2B, bandar udara 3A, bandar udara 3B, dan seterusnya sampai 7A dan 7B. Mana yang terbesar? Yang A. Di Indonesia mana yang A? Cengkareng ya. Kemudian lagi
klasifikasi A itu Juanda Surabaya ya, Denpasar itu klasifikasi A kalau nggak salah. Kemudian AB-AB ini untuk menggambarkan kapasitas layanan, ya, kapasitas layanan. Coba searching dulu. Ya, di salah satu informasi yang diberikan, kamu coba nanti ya lihat di websitenya perhubungan udara ya, perhubungan udara Debhub ya.